دربي الحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan keluarga Lingkar Ngaji Lesehan, hafizakumullahu jami'a. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Bushra fi Manaqibis Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Insyaallah tepat pertemuan ke-7, yaitu membahas lebih lanjut tentang mahar baginda Nabi Muhammad, kemudian lebih terang tentang atau disinggung-singgung tentang usia baginda Nabi saat itu dan usia Sayyidah Khadijah saat itu. Kita mulai ya. Al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i syuhada'i wal awliya'i was siddiqin wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina kasyamsul arifin Syekh Al-Imam Allama Sayyid Muhammad ibn Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Makki Al-Hasani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim wa barakatihim wa asrarihim wa anwarihim. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi ila an qala wa qad jaa'a fi sirati ibn Hisham annahu alaihi afdhalus salati wassalam asdaqaha 20 bakratan saniyah wa qila 12 uqiyatan min zahabin wa nisfa uqiyah. Wa qad jaa'a fi sirati ibn Hisham, dan ada sebuah keterangan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, kitab sirah ya, kitab sejarah tebal sekali, annahu alaihi afdhalus salati wassalam, bahwa baginda Nabi alaihi afdhalus salati wassalam asdaqaha 20 bakratan saniyah, bahwa baginda Nabi itu memberi mahar kepada Sayyidah Khadijah sebanyak 20 unta betina. Satu unta sekitar, anggap saja kalau diambil secara umum mungkin ya, yang bagus anggaplah begitu. Satu unta sekitar 55 juta. Berarti kalau 20 unta betina, apalagi ditambah dengan emas gitu kan, ditambah dengan ada keterangan-keterangan ada tambahan emasnya sebagai mahar, berarti ya kurang lebih kalau dihitung-hitung, pernah nyoba ngitung-hitung dengan sahabat-sahabat, kurang lebih 1,3 lah miliar mahar atau mas kawin baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Waqila 12 uqiyatan min zahabin wa nisfa uqiyah. Ada yang mengatakan, ada qil yang berpendapat bahwa mahar baginda Nabi kepada Sayyidah Khadijah itu sebanyak 12 uqiyatan min zahabin wa nisfa uqiyah, sebanyak 12 uqiyah min zahabin, dari yang berisi emas ya kan, dari emas, wa nisfa uqiyah, dan ditambah separuh uqiyah lagi. Kalau kita hitung satu uqiyah itu adalah 40 dirham. Berarti 40 uqiyah, satu uqiyah kan 40 dirham. Ini ada 12. Berarti 40 uqiyah dikali 12 ya kan, sama dengan 480 dirham. Ditambah setengah lagi ya kan, berarti ditambah 20, berarti pas 500 dirham. Sesuai dengan riwayat yang ada sebelumnya, bahwa mahar baginda Nabi adalah 500 dirham katanya ya. Riwayatnya Waraqah bin Naufal itu. Oh, ini ada keterangannya ini. Wa kullu hadza la yu'aridu ma jaa'a fi khutbati Waraqah bin Naufal as-sabiqati. Dan adapun keterangan ini, keterangan
qil yang tadi, ada satu pendapat tadi ini, keterangan tersebut tidak bertentangan dengan keterangan yang disampaikan atau dengan pernyataan yang keluar dari Warokoh bin Naufal saat ia menyambut atau saat ia berkhutbah ya kan atas nama perwakilan keluarga Sayyidah Khadijah ketika Sayyidah Khadijah dilamar oleh baginda Nabi. Min annas sidaqo khamsami'ati dirhamin, bahwa di mana sidaknya yang disampaikan atau mas kawin yang disampaikan oleh Warokoh waktu itu adalah khamsami'ati dirhamin, 500 dirham. Idh yumkinul jam'u bainahuma bitaqwimis samani bidzalika, karena mungkin saja ya kan menggunakan al-jam'u wat taufiq, mungkin saja menggunakan thariqah atau metode al-jam'u wat taufiq di antara keduanya dengan cara kurs harga. Au anna ahadal asya'i mahrun wal akharu hadiyatun, atau mungkin asumsi lainnya bahwa salah satu di antara yang mahar-mahar yang banyak mahar yang disebutkan tadi itu, salah satunya adalah mahrun, salah satunya memang menjadi mahar, wal akharu hadiyatun, dan yang lain, bagian yang lain hadiyatun sebagai hadiah. Hadiah dari siapa? Hadiah dari min ammihi, dari pamannya baginda Nabi Abi Thalib. Untuk siapa? Li Sayyidati Khadijah, untuk Sayyidah Khadijah ya kan. Asumsinya banyak ya, atau ini ada asumsi ketiga, au annahu sallallahu alaihi wasallam, atau asumsi ketiga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam zada zalika fi sodakiha ala sodaki ammihi, ialah menambahkan atau melebihkan dalam pemberian sodak kepada Khadijah atas lebih dari atau menambah mas kawin yang diberikan oleh pamannya. Fakanal kullu sodakon, sehingga semuanya jadi sodak ya kan, baik yang dari Nabi maupun yang dari pamannya itu semua jadi sodak. Atau pendapat kedua, yang dari pamannya itu hadiah, yang dari baginda Nabi itu yang mas kawin ya kan. Wa tazawwaja nabiyunal aminu sayyidana ummal mu'minin. Nah, ini keterangannya. Akhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya ya, menikahlah beliau yang digelari Al-Amin itu, menikah Sayyidatana Ummal Mukminin dengan perempuan mulia kita, yaitu Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Wa qad atamma khamsan wa isyrina, dan saat itu, ini keterangannya yang tadi ya. Dan ketika itu baginda Nabi tepat berusia 25 tahun, 25 tahun. Jadi berbahagialah yang berusia 25 tahun, karena kalau dia menikah di usia itu maka dia meneladani baginda Nabi ya kan. Wa atammat hiya al-arba'ina, dan begitu juga Sayyidah Khadijah, beliau telah sempurna 40 tahun usianya. Berarti bila Sayyidah Khadijah 40 tahun dan baginda Nabi 25 tahun, jarak usia mereka ya 15 tahun ya kan. Seperti keterangan di pertemuan sebelumnya. Wa qala sahibu Qurratul Absari, dan berkata siapa pemilik kitab Qurratul Absar. Nanti kita coba lacak lagi lebih dalam ya, siapa pengarang kitab Qurratul Absar ini, tapi sependek lacakan saya mungkin benar-benar iya ya kan. Saya belum mengenal lebih jauh Qurratul Absar yang mana yang dimaksud, tapi kalau yang saya lacak mungkin itu yang beliau maksud di sini, yang Sayyid Muhammad maksud, yaitu Abdul Aziz Al-Lamti. Beliau berkata, pengarang kitab Qurratul Absar ini berkata atau menulis sebuah syair yang mengatakan, wa idh ila Makkah ta'ada waftatah sittan wa ishrina minal umri nakah Khadijatan min ba'di arba'ina madat laha min umriha sinina. Wa idh ila Makkah ta'ada waftatah, ketika baginda Nabi, tepat ketika baginda Nabi kembali dari Syam ke Mekah, sepulang dari misi dagangnya itu, kembali dari Syam ke Mekah, waftatah sitan wa ishrina minal umri nakah, beliau sudah selesai, beliau sudah masuk ya kan usia 26 tahun. Benar, beliau sudah mulai iftataha sitan wa ishrina, beliau sudah mulai masuk usia 26 tahun. Berarti sudah genap, sudah sempurna 25 tahun. Minal umri nakah, dari usia beliau yang mana saat itu beliau kemudian menikahi Khadijatan min ba'di arba'ina, seorang perempuan mulia bernama Khadijah yang usianya 40-an,
40 tahun madot telah berlalu laha bagi Sayyidah Khadijah min umriha sinina, dan dibandingkan baginda Nabi begitu kan, sudah berlalu beberapa tahun usia Sayyidah Khadijah dibandingkan baginda Nabi 15 tahun. Wa qad nahara sallallahu alaihi wasallam jazuran au jazuraini, dan sungguh telah menyembelih sallallahu alaihi wasallam, siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih jazuron, akan satu onta, menyembelih jazuron satu onta, au jazuro ini atau dua onta. Ini ada dua riwayat ya. Berarti masih diragukan gitu, masih ragu-ragu gitu ya rawinya ini. Wa qarrat bidzalika minal muhibbin al-ainu, wa qarrat, dan tentu sangat bahagia, bidzalika karena pernikahan itu, minal muhibbina, dari para muhibbin baginda Nabi dan Sayyidah Khadijah, atau para, kalau sekarang itu ya followers gitu ya. Ya kalau sekarang itu berbahagia sekali. Qarrat al-ainu ya kan. Asalnya mungkin wa qarrat al-ainu bidzalika minal muhibbina. Wan syarahat minhumus suduru, dan berlapang dada, berlapang semua minhum dari mereka para muhibbin, as-suduru apa dada-dada mereka. Mereka sangat lega, sangat bahagia ketika baginda Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa ammal farahu was sururu, dan kebahagiaan dan kesenangan itu, rasa bahagia dan suka itu dirasakan secara umum oleh orang secara umum. Rata-rata begitu. Semua kok tiba-tiba bahagia semua melihat baginda Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa tala'a Sa'dus Su'udi. Wa tala'a, dan mulai muncul, mulai terbit Sa'dus Su'udi, apa kebahagiaan demi kebahagiaan dari mereka-mereka yang bahagia ya kan. Wang kamadal fuadul maf'udu, dan berpilu sendu hati orang-orang yang sakit hati. Jadi waktu itu tidak semua orang bahagia ya. Yang bahagia, kubu yang sakit hati ya sakit hati. Yang bahagia, yang memang cinta Nabi, cinta Sayyidah Khadijah ya semakin bahagia. Yang memang benci ya semakin sakit hati. Wa ghadal hasudu la yasudu wa huwa mahmum, dan mulai bermunculan al hasudu, siapa orang-orang dengki itu. Satu demi satu mulai bermunculan mereka, orang-orang yang dengki itu sudah mulai tampak. Oh ternyata ini yang iri dengki, ini yang memang sakit hati ini karena ini. La yasudu wa huwa mahmum, mereka tidak mampu menguasai ya kan. Wa huwa mahmum, sementara mereka sedang bermuram durja. Artinya mereka semakin iri dengki karena mereka tidak mampu menguasai kesengsaraan yang seharusnya itu membuat mereka bahagia ya kan. Kesengsaraan baginda Nabi yang seharusnya itu membuat mereka bahagia. Orang dengki kan begitu. Kalau disengsara orang yang kita benci, maka kita bahagia, dan mereka tidak mampu menguasai itu. Baginda Nabi berhasil bahagia dengan Sayyidah Khadijah begitu kan, dan mereka tetap semakin panas. Wa qala Abu Thalib, dan Abu Thalib berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal kuraba wal ghumum. Ya Allah, alhamdulillah gitu kan, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba 'annal kuraba wal ghumum, yang telah menghilangkan, yang telah mengangkat dari kami al kuraba wal ghumum, kesedihan dan pilu sendu, kesedihan dan kemurungan hati. Jadi gelisah dan lain sebagainya itu wajar mungkin ya ketika baginda Nabi dibenci orang apa itu kan. Bagaimana ini nanti seandainya berlanjut ke tahap tidak jadi misalkan ya kan, ketika melamar Khadijah kok gagal misalkan. Nah, ketika benar-benar tercapai sekarang prosesi lamaran bahkan sampai pernikahan itu telah berlalu, maka alhamdulillahilladzi adhaba 'annal kuraba wal ghumum. Kami tidak sampai pada titik al-kurab wal ghumum yang sebenarnya itu, yang besar itu. Wa qala fi dzalika ar-rajizu fi qaulihil manzumi. Dalam hal ini ada seorang penyair dari Bahar Rajaz dalam sebuah syairnya mengatakan, la tazhadi khadiju fi Muhammadi najmun yudhi'u ka idha'il farqadi. Jangan kau sedih atau jangan kau tidak suka, jangan kau bermuram khadiju fi Muhammadi, siapa Khadijah, wahai Khadijah kamu jangan sedih, kamu jangan sampai tidak senang fi Muhammadi, tentang baginda Nabi Muhammad, kepada baginda Nabi Muhammad. Najmun yudi'u ka'idha'il farqadi. Baginda Nabi Muhammad itu adalah najmun, bintang yang terus bersinar, ka'idha'il farqadi, bagaikan pancaran sinar bintang kutub utara. Ya kan? Bagaimana mungkin tidak bahagia dengan baginda Nabi? Baginda Nabi itu adalah bintangnya kutub utara.
sinarnya terang kemana-mana ya. Mungkin hanya ini dulu yang bisa kita baca di kesempatan kali ini karena memang waktunya sempit ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas lebih dalam siapa saja suami Sayyidah Khadijah sebelum baginda Nabi dan siapa saja keturunan-keturunannya ya. Insya Allah kita akan bahas. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur dengan limpahan waktu yang berkah. Syafaati Rasulullah barakati auliya illah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga dan sahabat Lingkar Ngaji Lesehan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Muslimah yang Diperdebatkan. Buku non-fiksi setebal 202 halaman ini ditulis oleh Kalis Mardiasih, salah seorang penulis yang konsisten dan juga aktif menulis mengenai tema-tema keislaman dan tema-tema terkait dengan perempuan. Sebagai informasi, penulis juga sudah menerbitkan 3 buku lainnya yang berjudul Berislam Seperti Kanak-kanak, lalu ada Hijrah Jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar, dan yang terbaru berjudul Sister Filah You Will Never Be Alone yang diterbitkan pada tahun 2020 lalu. Buku Muslimah yang Diperdebatkan ini sendiri merupakan buku karya penulis yang kedua yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2019 oleh penerbit Buku Mojo. Yang membuat saya sangat kagum adalah buku ini di dalam identitas buku ini ditulis bahwa sudah ada cetakan ke-6 pada tahun 2020 lalu, dan saya beranggapan mungkin sudah ada cetakan ke-7 maupun ke-8, atau mungkin akan ada cetakan ke-7 atau ke-8 di masa mendatang, mengingat banyak sekali pembaca yang meminati buku ini. Lalu secara apabila kita lihat, sebenarnya buku ini berisi tentang tulisan penulis mengenai isu-isu yang terkait sekali dengan muslimah. Dan bahkan di dalam prolognya, penulis di sini menuliskan bahwa buku dengan jumlah 26 bab ini bukanlah merupakan buku yang berisi tentang hukum-hukum Islam, melainkan di sini buku ini merupakan hasil dari perenungan lalu curahan hati seorang perempuan. Dan juga lebih detailnya, penulis berfokus bahwa buku ini berfokus pada tubuh, kemanusiaan, religiusitas, dan juga pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh perempuan. Dan topik-topik yang dibahas di dalam buku ini seperti antara lain seperti jilbabku bukan simbol kesalehan. Lalu ada juga kerudung di negeri ini dan tafsir yang dilekatkan pada kami. Lalu ada tubuh perempuan dan penghormatan kepada hidup. Dan masih banyak lagi topik-topik menarik yang dibahas dalam buku ini. Dan membaca buku ini membuat saya tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepala karena ada beberapa topik di dalam buku ini yang pernah saya temui dan mungkin pernah saya rasakan sebelumnya, saya alami sebelumnya, namun pada saat itu saya masih belum tahu seperti apa baiknya untuk menyikapi hal-hal tersebut. Lalu muslimah yang diperdebatkan ini hadir dan membuat pikiran saya lebih terbuka untuk bagaimana menyikapi hal-hal tersebut dengan melalui beragam kacamata. Dan terakhir,
Selain buku ini menarik dan gaya bahasanya juga sangat mudah dipahami dan membuat pikiran saya jauh lebih open-minded atau terbuka, buku ini juga menarik sekali di bagian desainnya, seperti yang terlihat di cover buku ini. Dan juga di beberapa bagian, utamanya di bagian berganti bab, akan ada sisipan quotes yang dipermanis dengan ilustrasi bergambar, yang mana mungkin ini akan membuat pembaca tidak akan merasa bosan untuk membacanya. Dan salah satu quotes yang menurut saya sangat menarik dan juga bisa dibilang mungkin merupakan deskripsi dari cover buku ini adalah berbunyi, "Apa enaknya menjadi sama jika Tuhan saja sengaja menciptakan manusia berbeda-beda." Ya, menurut saya ini quotes-nya sangat bagus sekali. Dan mungkin cukup di sini untuk review mengenai muslimah yang diperdebatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah wahai ma'syara Quraisy, wahai para orang Quraisy, bahwa saya menikahkan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dengan Nabi Muhammad atau dengan Muhammad bin Abdillah dengan mas kawin ala khomsi mi'ati dirhamin, dengan mas kawin 500 dirham.